Podcast adalah konten masa depan, jangan kalian tertinggal dengan perkembangannya. 9.0 bersama podcast video bikinan orang awam di Kanal 9. Selamat datang kembali, selamat datang dan mendengarkan podcast video ini. Di episode sebelumnya, yaitu tentang memperkenalkan podcast pada kalian. Bagi kalian yang baru bergabung, kalian bisa melihat dan mendengar podcast sebelumnya yang linknya sudah admin taruh di deskripsi podcast video ini. Untuk episode kali ini yaitu cara bikin podcast, kelebihan dan kekurangan podcast. Tidak pakai lama, langsung aja admin masuk pada pembahasan karena kita nggak suka pakai yang lama-lama ya. Podcast sendiri bisa dibilang cukup tertinggal dalam perkembangannya, namun bukan berarti tidak berkembang, apalagi tidak punya masa depan. Berikut adalah alasan mengapa podcast sangat punya masa depan di Indonesia. Alasan yang pertama, semua orang bisa bicara, tetapi tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa atau suka tampil. Mau jadi YouTuber Pak? Itulah kata-kata seorang anak kepada Bapak Presiden ketika ditanya, ayo apa cita-citanya kamu kalau sudah gede? Mau jadi YouTuber Pak? Meski Pak Jokowi dan orang-orang yang hadir dibuat ketawa-tawa mendengarnya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. YouTube sekarang memang sedang jadi fenomena. Masalahnya tidak semua orang bisa atau suka tampil di depan kamera, tapi rasanya nyari semua orang bisa bicara. Hal yang sama juga berlaku untuk media tulisan. Tidak semua orang bisa mengungkapkan pikirannya lewat tulisan, tapi rasanya nyaris semua orang bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Bukan kebetulan pula bahwa ada sejumlah YouTuber di Indonesia yang kini juga memiliki channel podcast. Bisa jadi karena proses pembuatan yang jauh lebih mudah ketimbang membuat video. Alasan yang kedua, akrab dan personal. Media yang paling akrab dengan kita itu adalah audio, karena manusia kebanyakan berkomunikasi dan berbicara dan juga mendengar. Seperti aku berbicara dan kamu yang mendengar. Media audio menjadi terasa lebih personal lagi ketika semakin banyak orang yang mendengarkan podcast dengan menggunakan headphone. Ini membuat seolah pesan yang disampaikan lewat audio itu ditujukan kepada kita pribadi, seolah bicara hanya dengan kita. Alasan yang ketiga, gambarnya lebih keren bro. Lebih dari sekedar teori, sebenarnya ini sudah kita praktikkan sehari-hari. Tidak jarang mendengarkan orang cerita tentang sebuah makanan yang lezat, misalnya, akan lebih menggoda ketimbang melihat gambarnya karena imajinasi kita jauh lebih canggih daripada kamera paling canggih manapun. Alasan yang berikutnya, bisa disambi. Bisa sambil beraktivitas lain dan tidak suka ngatur. Masih adakah di antara kita yang bisa dan mau diatur untuk mengkonsumsi media pada waktu-waktu tertentu? Selamat kalau masih ada. Saat ini orang semakin sibuk dan pilihan media semakin banyak ragam, sehingga media makin kesulitan menarik perhatian orang untuk mengkonsumsi di jam-jam tertentu. Maka hadirlah media yang bersifat on demand, bisa dikonsumsi kapan aja. Kayak makanan instan nih. Ya, kelebihan utama podcast adalah kemampuannya untuk dikonsumsi sambil mengerjakan hal lain. Kelebihan tersebut tidak ada di media lain dan itu disadari betul oleh para podcaster dan juga disadari oleh para pendengar podcaster di Indonesia. Fakta ini juga ditunjang oleh survei terbaru Daily Social di Indonesia yang menyebutkan bahwa hampir 60% responden menyukai podcast karena sifatnya yang fleksibel, on demand. Alasan yang berikutnya, teknologi dan masa depan bro.
Gambaran masa depan media podcast sebenarnya sudah bisa terlihat dari berbagai teknologi media yang semakin mengakomodir fitur audio, terutama di ponsel, benda yang saat ini sudah tidak terpisahkan dengan kita. Ya, sekarang semua kita punya ponsel. Selain video, terutama melalui YouTube, audio juga menjadi salah satu konten digital yang paling diminati. Konten digital dalam bentuk audio yang kini mulai banyak diminati adalah podcast. Sederhananya, podcast adalah siaran dalam bentuk audio digital yang dapat diputar secara streaming atau diunduh ke piranti digital dan dikonsumsi kapan saja diinginkan. Karena formatnya audio, podcast boleh dibilang mirip dengan siaran radio, hanya saja sama halnya dengan podcast, sama saja dengan YouTube. Mungkin siapa saja menjadi kreator konten berbentuk video, podcast juga mungkin siapa saja membuat konten dengan bentuk audio dan menyebarluaskannya melalui internet hingga khalayak di seluruh dunia. Kelebihan podcast dengan video dilihat dari sisi pembuatannya. Cara bikin podcast jauh lebih mudah. Hanya dengan merekam suara Anda dimanapun berada, di suasana apapun, kalian bisa melakukan siaran secara spontan maupun terencana. Tinggal kalian mau bikin siaran dengan topik apa yang kalian inginkan. Dengan siaran berbasis audio, kalian bisa menggambarkan situasi, suasana di mana Anda berada di lokasi siaran. Kelebihan yang lain, prosesnya sederhana dan singkat. Jika kalian ingin mengupload di YouTube, kalian tinggal mengedit dengan tool yang kalian miliki, video editor, dan menambahkan gambar sebagai ilustrasinya, maka konten podcast Anda sudah menjadi video. Kekurangannya, pengguna tidak bisa melihat secara real apa yang sedang Anda lakukan. Mereka hanya berimajinasi, kira-kira apa ya yang sedang kalian lakukan, dan masing-masing punya imajinasi yang berbeda. Kelebihan konten video. Konten video, pemirsa bisa melihat secara rinci apa yang sedang Anda lakukan, sehingga pemirsa bisa langsung menilai apakah baik atau buruk konten yang kalian buat. Kekurangan konten video yaitu untuk membuat video kalian harus melakukan hal atau banyak hal yang diantaranya shooting dengan lokasi yang sesuai dengan topik yang akan kalian buat menjadi video. Kemudian pengeditan video yang lebih rumit bagi yang awam maupun yang profesional. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan kelebihan dan kekurangannya? Apa kalian tertarik untuk membuat podcast? Tidak ada salahnya kalian mencoba membuatnya. Jika kalian suka konten podcast video ini dan kalian merasakan manfaat siaran ini, kalian bisa berlangganan dengan menekan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe ya. Karena subscribe itu tidak membayar, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi episode podcast cara bikin podcast paling gampang di channel di kanal 9 ini. Di episode ketiga nanti dengan judul pembahasan cara bikin podcast, cara mendapatkan uang dari podcast. Segera tunggu. Dan untuk selanjutnya, salam maju terus podcaster Indonesia. Selamat berkreativitas.